Hi everyone, how are you? I hope everything is fine. In today's lesson, we are going to learn about preposition of place. Hai semuanya, apa kabar? Saya berharap kalian semuanya baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas tentang preposisi tempat. Okay, so I would like to ask you, what is the meaning of the preposition of place? Apakah kalian mengetahui arti daripada preposisi tempat? Great. The preposition of place is a preposition which is used refers to place, or where someone or something is located. Ya, jadi dia menjelaskan posisi di mana orang biasanya berada, yaitu orang atau benda menunjukkan lokasi mereka di mana. Biasanya expression of preposisi yang kita gunakan dalam bahasa Inggris itu ada pada contoh gambar di atas. Oke, jadi kamu bisa kita pakai kata in front of. Oke, yang pertama adalah in front of. Yang kedua kamu bisa menggunakan kata behind. Ya, nanti saya kasih tahu artinya itu apa saja. Kemudian ada next to. Ya, ada kata next to. Atau kamu bisa bilang between, ya, ada between, above, ya, ada above, over, in, below, under. Ya, ini adalah beberapa preposisi yang selalu kita gunakan, yang kita pakai dalam keterangan bahasa Inggris. Oke, jadi apa sih artinya satu persatu? Oke, kita bisa lihat dari gambar di atas. Ya, jadi dari gambar di atas ada contohnya, ada in front of. In front of means, if we translate into bahasa, artinya adalah di depan. Jadi kamu bisa melihat gambar di atas di mana kamu lihat posisi anjingnya ada di depan daripada orangnya, ya. Jadi contohnya itu adalah the dog is in front of the man. Artinya anjingnya berada di depan pria itu. Ya, jadi in front of artinya adalah di depan. Kemudian behind. Behind itu sebaliknya, ya, itu di belakang. Kemudian next to itu di samping. Between itu di antara, di tengah-tengah. Kamu bisa melihat di situ tulang. Ya, di tengah-tengah antara daripada anjing, atau kamu bisa lihat itu gambarnya ada bone, ya. Jadi bone itu adalah tulang yang di tengah-tengah antara anjing itu namanya between. Oke, kemudian ada above. Above itu di atas. Kemudian over juga di atas, ya. Over juga di atas. Namun nanti saya jelaskan apa secara spesifik perbedaan above, over, ya. Kemudian under di bawah, on, ya, under di bawah, below di bawah, in di dalam, on di atas. Jadi kok ada beberapa yang mirip, sir? Oke, sir akan jelaskan satu persatu. I will explain all the preposition that we use. Ya, sir akan menjelaskan semua preposisi yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama itu ada kata in front of. Oke, in front of artinya tadi sudah saya kasih tahu apa? Di depan. Bagus sekali. Oke, in front of kamu bisa lihat contohnya di atas. Contohnya adalah a band play the music, their music, ya. A band play the music in front of an audience. Artinya adalah band itu memainkan musiknya di depan para penontonnya. Oke, tidak mungkin di belakangnya, iya kan? Kemudian the teacher stand in front of the student. Ya, kamu biasanya bisa melihat bahwa guru selalu berada di depan, ya, di depan siswa. Nggak mungkin dari belakang siswanya, gurunya mengajar siswanya. Itu adalah khusus kata in front of. Oke, so kemudian kata behind. Oke, behind ini sebaliknya atau opposite of in front of, ya. Jadi dia ini berlawanan, satu di depan, satu di belakang. In front, ya, in front of, behind.
Oke, jadi terletak di belakang sebuah objek seperti gambar yang tadi. Jadi contohnya itu adalah when the teacher writes on the whiteboard, ya, the students are behind him or behind her. Jadi ketika seorang guru menulis, pasti dia membelakangkan siswanya. Ya, jadi siswa menghadap ke papan tulisnya dan siswa ada di belakangnya. Siswa posisinya ada di belakang guru. Oke. Jadi itu adalah kata behind, ya. Itu adalah kita gunakan ketika kita menjelaskan menggunakan kata preposisi behind. Atau contoh yang kedua, who is the person behind the mask? Ya, siapa orang di balik masker itu? Ya, dia memakai masker. Jadi ini adalah menggunakan kata behind. Selanjutnya itu kita menggunakan kata between. Ya, between ini biasanya menunjukkan, ya, it's usually refers to something in the middle of two object or two things. Biasanya itu digunakan menunjukkan untuk di tengah-tengah antara dua objek atau barang. Ya, jadi contohnya ada di atas, adalah there are mountains between Chile and Argentina. Jadi pertengahan antara Chile dan Argentina, di situ ada sebuah gunung. Okay, and then the number 5 is between number 4 and number 6. Jadi kamu bisa ketahui bahwa nomor 6 itu posisinya ada di tengah-tengah angka ke-6, antara angka 4 dan 6. Jadi di tengah, di antara between. Oke, selanjutnya ada kata across from and opposite juga ada, ya, across from atau berlawanan. Ya, ini juga menyatakan seberang, kita bisa bilang di seberangnya, berseberangan, ya, itu across atau opposite, di seberangnya, ya, berseberangan, ya. Selanjutnya kamu bisa lihat juga contohnya di atas, ya. Dan selanjutnya ada kata next to atau beside. Ini menjelaskan posisi di samping. Ya, kamu bisa kata bilang next to atau beside itu memiliki arti yang sama, the same thing. Oke, jadi contohnya at the wedding, di dalam pernikahan, the bride stands next to the groom. Jadi pengantin laki-laki dan pria berdiri bersampingan. Oke, jadi beside atau next to artinya di samping. Selanjutnya ada kata kamu juga bisa near and close, artinya dekat. Close to atau near to, itu artinya dekat. Selama ini, jadi close itu bukan hanya artinya tutup, tapi close itu artinya juga bisa dekat, close to. Ya, jadi the receptionist is near the front door. Jadi resepsionis sebuah hotel itu biasanya ada di dekat pintu, di pintu utama. Oke, contohnya seperti itu. Atau the building is near a subway station. Jadi bangunan itu ada di stasiun kereta api. Oke, ini adalah penggunaan preposisi yang biasa kita gunakan. Selanjutnya, ini ada 3 preposisi yang menyatakan posisi di atas. Yang pertama itu adalah on. Yang kedua adalah above. Yang ketiga adalah over. Masing-masing ketiga kata ini memiliki arti yang sama kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa, yaitu adalah di atas. Namun apa bedanya? Jadi kalau menggunakan kata on, ya, kamu bisa baca teks di atas ada something in a position is physically touching and covering and attached to something. Artinya adalah sesuatu yang bisa menutupi dan menyentuh permukaan, ya, di atas, ya, dia menyentuh permukaan atau menutupi sebuah benda, objeknya, dan berada di atas. Maka itu kita sebut namanya on. Sedangkan kalau over itu di atas, biasanya itu digunakan bisa dibilang melewati over. Oke, over. Dia lewat atas. Biasanya over juga itu bisa ditingkatkan, dihubungkan dengan usia. Over usia berapa, ya, di atas usia sekian, kita biasanya menggunakan kata over. Dan above ini biasanya menggunakan kata tingkatan, ya, tingkatan mulai dari, ya, namun sama-sama artinya di atas.
namun dia memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Ya, dia tidak menyentuh permukaan. Ya, dia tidak menyentuh permukaan, berbeda dengan kata on. Ya, itu adalah penggunaan daripada semua preposisi yang lain. Dan yang terakhir adalah under dan below. Under dan below artinya sama-sama di bawah. Artinya adalah kalau under ya hanya sedikit memiliki perbedaan, ya. Jadi perbedaannya hanya tingkat kerendahannya bagaimana. Biasanya kalau under itu biasanya di dalam sebuah yang tertutup oleh sebuah permukaan yang lain, maka kita bisa menggunakan kata under. Sedangkan below dia di bawah tapi ada jarak atau spasi antara yang di atas dengan yang di bawahnya, ya, maka kita sebut below. Oke, jadi contohnya your legs are under the table, artinya adalah kaki kamu ada di bawah meja. Atau yang contoh below itu adalah how long can you stay under the water, berapa lama kamu tahan di bawah atau di dalam air, ya. Atau kamu bisa bilang miners works below the surface of the earth, ya. Ini adalah semuanya contoh menggunakan kata under atau below. Oke, jadi ini adalah seluruh penggunaan daripada preposisi, ya. Saya berharap kalian bisa paham arti daripada, paling tidak kamu bisa mengerti apa saja preposisi yang kita gunakan dan maknanya, sehingga kita bisa menunjukkan posisi orang atau posisi sebuah objek atau sebuah benda, ya. Apa tadi artinya in front of? Di depan. Oke, dan seterusnya. Baik, tugas kamu adalah silakan kamu buka books to page. Buka buku kamu di halaman 111 dan kerjakan activity itu dengan menggunakan preposisi tempat tersebut. Oke, itu dulu yang pertama. Di situ ada 5 teks yang kamu kerjakan. Activity itu, ya, hanya activity itu pada halaman 111. Kemudian kamu lanjutkan lagi di halaman 114. Di 114 kamu kerjakan activity 4 and activity 5. Oke, itu saja kita gunakan, itu saja materi kita pada hari ini. Jangan lupa tugas kamu di buku paket kamu di halaman 111 activity 2-nya saja, and then halaman 114, ya, activity 4 and activity 5. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, ya, anak, ya. I think that's enough for today. See you and goodbye.